Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Asmiati SPD, Guru SMK Negeri 2 Bone, di mata pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika untuk kelas 10 jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Baik, kita masih tetap membahas ya bab 3, sifat elemen pasif dalam rangkaian listrik arus DC dan rangkaian peralihan. Nah, untuk yang saat ini kita akan bahas tentang induktor ya. Elemen pasif yang ketiga yaitu induktor. Tujuan pembelajarannya ya melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ metode daring dalam jaringan ya. Kalian harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis induktor, menggambarkan simbolnya, menjelaskan prinsip kerjanya, membaca nilai induktor dan menghitung induktansi totalnya pada rangkaian melalui penugasan dengan rasa ingin tahu, mandiri, dan gemar membaca selama proses pembelajaran dan bersikap religius, nasional, disiplin, dan berprestasi. Apakah kalian pernah melihat elemen yang seperti ini pada rangkaian listrik ya di rumah? Mungkin kalian pernah melihatnya, model ini. Nah, inilah yang disebut induktor. Fungsinya di sini yaitu komponen listrik yang dapat menyimpan energi magnetik ya. Simbolnya L, ingat kalau resistor simbolnya R, kemudian kalau kapasitor simbolnya C. Nah, kalau induktor atau koil, biasa disebut koil, maka simbolnya L. Nah, kemudian ada yang disebut induktansi, sama dengan resistansi, kapasitansi. Jadi resistansi kemampuan menghambat arus dan sedangkan induktansi di sini adalah kemampuannya menyimpan energi magnetik yang satuannya adalah Henry atau lambangnya H. Ingat, kalau di kemampuan resistor menghambat arus satuannya ohm atau lambangnya ada simbolnya. Nah, fungsinya di sini dalam rangkaian ya melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Jadi dia sebagai penyimpan energi. Penggunaannya pada rangkaian DC menghasilkan tegangan DC yang konstan terhadap fluktuasi beban arus. Kemudian penggunaannya pada rangkaian AC ya meredam fluktuasi arus yang tidak diinginkan. Nah, ini gambar untuk jenis induktor. Nah, pada dasarnya ya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Nah, medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Dasar dari sebuah induktor adalah berdasarkan hukum induksi Faraday. Nah, untuk hukum induksi Faraday ini akan kita bahas nanti lebih banyak lagi di materi tentang kemagnetan. Induktor termasuk dalam golongan komponen pasif, di mana komponen induktor ini tidak membutuhkan sumber tegangan dari luar. Jadi kenapa dia disebut komponen atau elemen pasif? Karena tidak membutuhkan sumber tegangan dari luar. Nah, berikutnya cara kerjanya ya. Kalian bisa lihat gambar ini. Jadi jika dialiri arus maka akan timbul medan magnet. Jadi induktor dapat menghasilkan medan magnet atau arus induksi di saat terminal kaki-kakinya dialiri arus listrik baik AC maupun DC yang bisa digunakan sesuai dengan desain sebuah rangkaian elektronika. Begitu juga sebaliknya, induktor dapat menghasilkan arus listrik jika diberi medan magnet. Oke. Nah, apa itu induktansi? Ya, Ibu gambarkan seperti ini ya. Bahwa nilai induktansi sebuah induktor itu tergantung pada 4 faktor ya, diantaranya jumlah lilitan. Kalian bisa perhatikan gambar di sini. Jadi induktor itu modelnya seperti ini, ada lilitan, kemudian ada panjang induktornya, kemudian ada banyaknya lilitan, ini berapa lilitan, kemudian ada inti induktor ini, kemudian akan timbul tegangan jika ada arus yang mengalir, ini I, ini tegangan, kemudian L ini panjang induktor ini, kemudian ada A atau diameternya ini, diameter ini ya, intinya, diameter intinya, kemudian R ada jari-jari ya. Nah, jumlah lilitan itu bahwa semakin banyak lilitannya, semakin tinggi nilai induktansinya. Nah, ini jadi semakin banyak lilitan maka semakin tinggi nilai induktansi sebuah induktor. Kemudian ada diameter ini, diameter induktor, semakin besar diameternya semakin tinggi pula nilai induktansinya. Ada permeabilitas inti, bahan inti yang digunakan udara, besi atau ferrit. Jadi
ukuran panjang induktornya ini, ukuran panjangnya L ya, ini L. Semakin pendek maka semakin tinggi induktansinya. Jadi berbanding terbalik dengan L-nya. Nah, fungsinya ya di sini induktor atau coil satu dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis atau memfilter frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik, meneruskan arus DC, dan membangkitkan getaran serta melipat gandakan tegangan. Jadi ada 6 sebenarnya. Nah, di sini ada banyak macam-macam induktor, kalian bisa lihat. Pasti kalian sudah pernah melihat ini di rangkaian elektronika. Penggunaannya, jadi pada umumnya digunakan pada ini sebagai filter dalam rangkaian ya, yang berkaitan dengan frekuensi, misalnya di radio ya, sebagai transformator, motor listrik, di solenoid, di relay, speaker, di mikrofon, dan biasa juga disebut kop atau reaktor. Nah, seperti ini dia modelnya dalam rangkaian listrik nih. Nah, berikutnya penerapan induktor itu ya, ingat, jadi dia sebagai penghasil medan magnet diantaranya pada komponen relay, motor listrik, loudspeaker, mikrofon, dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa lihat jika kalian punya mikrofon di rumah yang sudah rusak atau loudspeaker yang sudah tidak terpakai, boleh kalian bongkar, kemudian kalian identifikasi yang mana induktornya, jenisnya induktor apa aja. Nah, pada komponen relay, sebuah saklar akan bergerak memutus atau menghubungkan arus listrik ketika medan magnet pada induktor di dalamnya bekerja. Nah, pada loudspeaker, gaya magnet yang dialiri arus output dengan frekuensi audio akan menggerakkan membran loudspeaker sehingga medan magnet tersebut akan berubah menjadi suara yang dapat didengarkan, dan prinsip kerja yang sama terjadi pada komponen lain. Jadi seperti itu, ya. Nah, jenisnya ada 2 sama dengan resistor ya, ada yang nilai tetap dan ada yang nilai dapat diubah-ubah atau variabel. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, ini yang disebut variabel, induktor variabel. Simbolnya juga ya, ini cara membuatnya seperti ini, jadi lilitan kawat. Nah, modelnya jika dia variabel maka ada tanda panah. Jenis fixed coil itu induktor yang memiliki harga yang sudah pasti, biasanya dinyatakan dalam kode warna seperti yang diterapkan pada resistor. Harganya biasanya dalam satuan mikro ya, mikrohenry. Variable atau variable coil, induktor yang harganya dapat diubah-ubah atau disetel. Contohnya coil yang digunakan dalam radio. Nah, ini biasanya ada pada radio. Yang ketiga ada cope coil atau kumparan redam, coil yang digunakan dalam teknik sinyal frekuensi tinggi. Jadi seperti di instalasi tegangan tinggi. Nah, jenis-jenis coil ini ada yang disebut air core induktor. Air itu udara. Nah, seperti ini. Kemudian iron core induktor atau inti besi. Bahan besi sebagai intinya, kalau yang ini udara sebagai intinya. Ferrite core induktor, bahannya ferrite, toroidal, ya berbentuk O, atau ring, ya bentuknya donat ya, seperti ini, jadi toroid. Laminated core induction, menggunakan inti yang terdiri dari beberapa lapis lempengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam diberikan isolator. Kemudian ada variabel induktor, induktor yang nilai induktasinya dapat diatur sesuai dengan keinginannya. Inti dari variabel induktor pada umumnya terbuat dari bahan ferrite yang dapat diputar-putar. Nah, simbolnya akan berbeda-beda juga ya. Jadi kalau iron itu inti besi seperti ini, kalau inti ferrite seperti ini, kalau udara ini, kemudian variabel ini. Nah, ini bedanya simbol-simbol dari komponen ini. Kemudian rangkaiannya, kalian bisa melihat ada rangkaian induktor di sini. Jadi dia bisa dirangkai seri dan paralel sama dengan resistor ya. Jadi rangkaian seri, ingat bahwa yang rangkaian yang antara komponen satu dengan yang lainnya itu tidak memiliki cabang. Jika dia paralel maka ada percabangan antara hubungan dari L1, L2 dan L3 ini. Kapasitansi totalnya ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini ya, bahwa nilai kapasitansi 1, L2 dan L3. Nah, sama jadi akan sama jika di rangkaian paralel ini sama dengan di resistor, cara menghitungnya ya 1 per L total, 1 per L1, 1 per L2 dan 1 per L3 sampai seterusnya. Oke.
Kita lihat contoh soal yang berikutnya ya, berdasarkan gambar contoh rangkaian seri induktor di bawah. Nilai induktor L1 100 nanohenry, L2 470 nanohenry, L3 30 nanohenry. Berapa kapasitansi totalnya? Nah, caranya seperti ini, kurang lebih sama dengan resistor ya. Oke, kemudian ini ada standar awalan, jadi nilai yang kita hasilkan L totalnya ini kita bisa ubah menjadi mikro, kemudian nano, pico, atau henry saja. Nah, contoh soal yang berikutnya untuk rangkaian paralel ya, karena ini ada paralel maka rumusnya akan berubah seperti ini. Cara menghitungnya kapasitansi totalnya seperti ini, sama dengan yang di rangkaian resistor, jadi 14 kali L total. Nah, ini dikali silang, 1 kali 300, 14 kali L total sama dengan 300 per 14. Nilainya 21,428 nanohenry. Nah, kesimpulannya, ingat induktor itu biasa disebut koil. Jadi komponen elektronika yang dapat menyimpan energi magnetik, simbolnya L. Kemudian apa itu induktansi? Yaitu kemampuannya menyimpan energi tadi. Satuannya Henry atau lambangnya H. Fungsinya, 1. Menyimpan arus listrik dalam medan magnet, menapis frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik, meneruskan arus arah, membangkitkan getaran, serta melipat gandakan tegangan. Jenisnya ada 3, ada fixed, variabel, dan coil. Ya, induktor itu juga bisa dirangkai seri, paralel, dan kombinasi. Oke. Nah, untuk evaluasi silakan kalian catat, kalian kerjakan ya di rumah. Ini untuk rangkaian paralelnya, ini rangkaian serinya. Oke, cari kapasitansi totalnya. Oke. Berikutnya sampai ketemu lagi ya. Sebagai penutup kita akhiri. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pengujian induktor. Jadi kita akan menguji induktor baik atau tidak baik itu seperti apa caranya. Tetap semangat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.